Kayak suara gitu. Kuntilanak Pas gitu pas ditinggal gitu ayah pegel kan. teman-teman wanita semuanya kesurupan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channelnya Ki Ongke Sapara Kanca. Yang insya Allah pada malam hari ini Ki Ongke beserta Kang Emit yang akan sebentar lagi datang akan ada sesuatu hal yang berbau mistis, berbau misteri. Tapi sebelum kita mulai, Ki Ongke mohon dukungannya agar channelnya Ki Ongke bisa di subscribe, karena subscribe itu gratis, nggak bayar, nggak akan melukai tangan kita, supaya channelnya Ki Ongke makin maju, makin bersemangat untuk membuat konten. Oke, check it out. Oke guys, Ki Ongke sudah kedatangan tamu. Lain tamu, tamu matuh. Tamu mah anu Kang Ebit Kadarusman. Cik cenah Kang Ebit, ngomong-ngomong hasil tina kolaborasi kamari pan sempat minggu kamari kita kolaborasi dengan tim Jagos Maleber Official, penelusuran mengenai makhluk astral ke Kampung Gajahnya. Kampung Gajah, meskipun menurut Ki Ongke kurang begitu memuaskan, tapi ya oke lah, kita malam ini coba bongkar-bongkar hal mistis, hal goib seputar pengalaman kita. Cik kumaha cenah Kang Ebit boga pengalaman apa tuh? aduh pengalaman waktu kapungkur tanya kieu waktu keresep kene lain gapleh lah di pabrik konveksi lain, bukan lain pabrik lah, konveksi itu biasa kalau main bahkan anu main tuh kayak sebarang lapak tilu lapak kan Noremi anu gapleh anu naon tuh kieu makara itu jog-jogan kieu sekitar jam 1-an lah, jam 1 peti. Pertama langsung tiis gitu kayak khawatir ngasih sepeda Energi negatif. Terus itu langsung si mesin jahit konveksi wadah gitu maju sorangan wih kabeh tah naon sabar udah kan naon cenah jeung muter sorangan gitu, tapi rasa sieun, rasa takut gitu kalau ditaringali kieu malah ini balik gitu jo kayak suara kuntilanak pas gitu pas ditinggal gitu ayah pegel kandang semua rambut panjang gitu biasa itu udah ngaku gitu gas ke sana beri sesilian gitu aslinya eta mah kejadian asli eta kisah nyata cacakan eta teh loba jelema gitu biasana mah ada eta ada angkar gitu ting ambil saya itu we sugan Ki Ongke gitu. Ada pengalaman anu Ki Ongke mah ieu nya ngaranna teh naon, ngarah familiar di telinga orang, jadi Ki Ongke coba bahasa Indonesia we nya. Ya silakan. Cik, gimana? Ki Ongke memiliki dua hal cerita kisah nyata yang dialami Ki Ongke sendiri sekitar tahun antara 94-95. Itu masih remaja, bahkan baru keluar sekolah SMP, masih remaja. Pada waktu itu Ki Ongke punya satu grup, maksudnya grup remaja masjid. Dulu Ki Ongke kan aktif di remaja masjid. Biasanya konsep daripada sebulan sekali suka mengadakan tadabur alam keluar jadi ibadah. Kalau sekarang itu apa namanya? Explore. Jadi kalau di istilah remaja masjid mah tadabur alam gitu, soalnya
ayat Allah itu ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Nah, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Nah, begitu. Mang Ebit bisaan euy. Kan itu dari bahasa-bahasa peti kemas gitu. Pada hari itu, hari Minggu, Kiongke masih ingat, hari Minggu jam 8 pagi, Kiongke mengumpulkan teman-teman sekitar ada 20 orang. Di antaranya 12 wanita. Banyak. Dan 8 orang laki-laki. Jadi banyak wanita. Banyak wanita. Kiongke sebelum berangkat, yang membuat Kiongke merasa bersalah sampai sekarang, judulnya Tadabur Alam, tetapi pada saat akan berangkat, Kiongke tidak melakukan doa. Termasuk teman-teman pun tidak melakukan doa bersama. Mereka malah sukaria dengan mengambil momen-momen kayak di foto, kayak apa. Foto-foto kayak gitu. Bukan berdoa. Itu kesalahan Kiongke yang pertama. Tujuan Kiongke bawa teman-teman itu ke Curug Bebreg Cimahi, atau Curug Cimahi. Atasnya Curug Cimahi. Atasnya Curug Cimahi. Sesampai di tujuan, kita mulai melakukan penelusuran dengan nyuk-curug Jalan Satapak. Kalau bahasa Sunda bilang nyuk-curug Jalan Satapak. Mapai Jalan Satapak. Ajuk juga kayak curug gitu kan. Ajuk juga kayak curug. Setelah di tujuan, berhenti sejak beristirahat sambil teman-teman semua melihat keindahan alam sekitar. Ya, tiba-tiba salah seorang teman Kiongke yang wanita itu manggil. Sorry, nama saya bukan ya, Henry. Gimana Pak manggilnya? Nah, gini, Kak Henry sini bentar. Saya semperin. Ada apa? Itu di bawah kali ada 2 orang wanita yang sedang mandi. Tapi dia melambaikan tangan seolah-olah ngajak kita. Mandi gitu. Kadia kalau bahasa Sunda bilang kadia. Kalau bahasa Indonesia sini. Nah, gitu sini. Pas saya samperin, kalau bahasa Inggrisnya apa? Come here. Pas disamperin, dilihat nggak ada orang. Tapi si temen Kiongke tuh kekeh bahwa itu ada orang duaan cewek manggil. Tapi berarti yang lihat itu cuma dia doang gitu. Berarti Kiongke mata gaibna teka buka gitu kan. Nah, oke, setelah kejadian itu nggak selang beberapa menit kemudian ngagerebeg hiji kerasukan kalau bahasa Sunda kesurupan. Dia meronta-ronta. Saya coba dengan bacaan yang saya bisa, saya bacakan kalimat, bukannya sembuh, malah sekitar teman-teman wanita semuanya kesurupan semua. Tapi dalam kesurupannya itu dia manggil siapa gitu, nama siapa gitu? Sebetulnya belum. Pada saat itu kita panik, belum sampai manggil. Ternyata nggak selang berapa lama ada 2 orang petani lewat yang suka metikin selada air itu, panen gitu kan, lewat. Mereka nanya kita ada apa, bla. Saya ceritakan gini. Ternyata dia memberikan pencerahan, datangilah si Bapak Anu. Nah, Kiongke lupa lagi namanya. Itu udah kejadian berapa tahun silam ke belakang. Udah lama sekali. Dan akhirnya Kiongke beserta tim laki-laki semua bawa si cewek yang kesurupan semua ke sana, digendongin satu-satu. Jadi 8 orang tuh pokoknya ada yang nungguin separoh kan gitu. Kira itu ada yang menggendong seperti 2 gitu. Anugerah. Nah, singkat cerita, setelah ketemu dengan bapak itu, ternyata dia jelasin bahwa di sini memang angker dan seharusnya begitu datang ke sini tuh kita pamitan. Saya pun berserta tim merasa bersalah bahwa kita begitu datang kita nggak pamit. Maksudnya bukan pamit sama makhluk gaib yang ada di sana, tapi kan setidaknya berdoa. Di sana kan Allah ada di mana-mana, tapi kita minta izin dulu, gitu kan. Itu kesalahan kita kedua. Yang selanjutnya, alhamdulillah nggak selang berapa lama mereka sembuh semua. Itu cerita satu, lumayan mengerikan. 12 wanita
kesurupan semua. Enggak, kecuali 3 orang yang enggak kesurupan. Itu pengalaman mistis pertama. Next, pengalaman keongke yang lebih mengerikan ada di cerita kedua. Cekidot. Nah, gimana sekarang pengalaman kedua kayaknya agak seru gitu. Nah, ini mah pengalaman kedua terus terang keongke hampir mengalami yang namanya dikira tuh akan mati. Oh no. Nah, tapi berhubung Allah masih cinta keongke, masih sayang keongke, alhamdulillah diselamatkan dari mara bahaya. Belum pada takdirnya kayak belum takdirnya. Jadi ceritanya begini Mang Ebi. Sama posisinya hari Minggu. Keongke berangkat dari rumah sekitar jam 8 pagi menuju tujuan utama tuh. Itu berapa orang? Dua. Sama teman saya namanya Yosef, cuman saya akrabnya dipanggil kakak karena di usianya lebih tua. Kakak, kita berangkat jam 8 dari rumah sampai di Curug Bakbar gitu sekitar jam setengah sepuluhan karena pakai mobil kan, pakai angkot. Sesampai di tujuan, rencana kita melanjutkan ke Gunung Tangkuban Perahu, tapi dengan cara menyusuri jalan yang belum terjamah oleh manusia. Tapi menyusulinya lewat kebun teh berarti ya? Ya, lewat kebun teh, di sana ada, terus masuki hutan. Nah, di hutan tuh jalan ada, cuman karena prinsip kita, kebetulan si teman saya namanya Yosef itu dia mantan pencinta alam, anggota PA, jadi tantangannya mau yang lebih ekstrim dari jalan biasa. Nah, makanya kita berbekal dengan senjata tajam bukan untuk apa-apa, tapi untuk cari jalan, untuk nebas-nebas bambu dan sebagainya atau pohon-pohon kecil kan. Nah, memasuki hutan sampai jalan pun buat sendiri, sampai ngerayap ke tebing-tebing itu pakai pisau kayak gini. Jalan ke tebing? Jalan ke tebing. Pokoknya kita cari jalan sendiri supaya sampai tujuan, jangan sampai lewat jalan yang suka dilalui orang lain. Nah, ketika memasuki hutan, nah di sana satu peristiwa yang sampai keongke berusia sekarang ini pun nggak bisa lupa, karena pertarungan antara hidup dan mati ada di sana. Pada saat memasuki hutan, keongke sendiri melihat sebuah bekas telapak kucing gede, kucing hitam. Nggak tahu meong, nggak tahu apa, pokoknya mah seperti macan. Kalau yang hitam-hitam gitu mah kayaknya macan kumbang. Nah, macan kumbang, benar. Kan dia sukanya di dahan, di tangka, di pohon. Di pohon. Nah, begitu keongke lewat ke jalan tersebut, tiba-tiba menemukan jejak kaki yang masih kelihatannya masih baru. Nah, saya bilang ke teman, Kak, ada jejak langkah kayak binatang, bekas langkah binatang. Cuman nggak tahu binatang apa, ini sepertinya seperti kucing gede. Nah, saya bilang. Si teman saya namanya Yosef itu langsung spontan, jangan berisik, ini nggak jauh dari depan kita pasti ada, soalnya ini tapaknya masih baru. Nah, kita penasaran, dengan perlahan-lahan kita maju ke depan, ternyata memang wow, ada di situ. Pas di depan kurang lebih 5 meter dari tempat keongke berdiri sama teman, si macan kumbang ada di sana. Tapi posisinya keongke sangat bersyukur, posisinya tuh membelakangi kita, karena posisi dia membelakangi kita dan sepertinya sedang memakan sesuatu, buruannya mungkin, entah itu kelinci apa atau ayam kayak gitu. Mungkin itulah. Nah, setelah menemukan, keringat dingin pun keongke bercucuran, kaget bukan main, karena ini taruhannya nyawa. Kalau sama macam-macam gitu udah suak. Jadi kalau bahasa Inggris bilang mah tuh bisa reja heureuy. Bisa reja heureuy, nah kita mah tidak dari kumaha. Boleh dari wae mantan, Nah, setelah gitu teman langsung mengingatkan saya bahwa kita harus mundur secara pelan-pelan, langkah kaki pelan-pelan, jangan sampai. Jadi waktu itu mundur lagi. Karena kan
ya namanya juga binatang buas, kita nggak mungkin bisa lah ngadepin binatang buas. Nah kita mundur dengan secara perlahan seperti di sinetron, mundur pelan-pelan. Tiba-tiba kaki Ki Ongke tuh menginjak ranting dan bunyi tak kayak di film sinetron. Seketika macan itu langsung mendengar dan menoleh ke belakang, ke arah kita. Aduh, kaget. Bukan kaget lagi, rasa jantung copot. Wah, Mundur gak bisa, maju nggak bisa. Dia di situ jadi cuma batu kita gemetar. Kalau bahasa Sunda bilang mah gini, jadi paeh teh aing ayeuna diraweng kumaung gitu. Oh, jadi tapi ternyata dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, bukan kita yang lari, malah si macan kumbang yang lari. Alhamdulillah. Itu si macan terus dia berlari menaiki pohon tapi nggak gede pohonnya kecil. Pas dia sampai ke ujung pohon, tiba-tiba si pohon itu roboh. Brak. Nah dari sanalah kesempatan kita untuk lari. Nah, udah cerita sampai. Tapi si itunya siapa? Si macannya nggak jatuh. Jatuh terus lari entah kemana lah itu. Jadi akhirnya bersyukur kepada Allah. Kayaknya si macan itu takut buruannya mungkin diambil gitu. Lari. Nah, ceritanya kita mundur lagi ke jalan. Kita pada saat itu tuh langsung menemukan jalan agak gede masuk mobil, cuman jalannya emang rusak karena di gunung kan, tanah merah. Kalau waktu saya kecil karena sama kakek saya sama nenek saya ke jalan gede gitu, disebut itu jalan PTT. Ya, nggak tahu singkatan dari apa PTT. Ini jalan PTT, udah jalan besar pakai mobilnya kan? PTT dulu nama Pak RW. Nah, PTT. Pak RW. Lanjut. Setelah mendapatkan jalan utama, ya bisa dibilang jalan utama yang bisa masuk mobil juga. Dari sana, kalau bahasa Sunda bilang kan, kalau berada di suatu tempat yang angker, kita itu jangan sompral. Kalau bahasa Sunda bilang, kalau bahasa Indonesia kan kita jangan jumawa. Nah, tanpa disadari keluarlah dari ucapan Ki Ongke bahwa ucapan sompral itu sempat terlontar. Kalimatnya Ki Ongke masih ingat. Seperti gimana? Aing mah meni hese reka gunung oge neangan jalan teh. Kalau di bahasa Indonesia kan gimana? Susah amat cari jalan buat ke Tangkuban Perahu lah intinya. Padahal jalan ada kan. Setelah itu pas di sebelah Ki Ongke berdiri dengan teman itu nggak jauh, kira-kira 2 meter ada jalan yang ke kanan. Tapi kelihatannya tuh jalan tuh agak sedikit miring turun ke bawah, banyak batu. Entah apa yang bisa mendorong hati Ki Ongke dan teman Ki Ongke itu mau ke sana. Ya, lanjut ke sana. Lanjut, karena ada dorongan hati, mungkin juga pengaruh dari makhluk gaib di sana, masuk ke jalan tersebut. Sampai di sana, di jalan tersebut Ki Ongke sempat nyasar ke tempat penelitian petir. Posisi pada hari itu sedang hujan. Penelitian petir itu seperti gedung gitu bukan? Ki Ongke nggak lihat persis gedungnya, tapi pas sampai ke sana tuh di tembok terus banyak penangkal petir. Nah, pada waktu itu sedang hujan, sedikit badai, banyak petir, jadi bahasa Sunda nama hujan angin dordar gelap. Tempat kenyuhan. Sampai Ki Ongke pun mencari jalan ke kawah Tangkuban Perahu sampai tiarap, sampai merangkak, karena kita belum tahu jalan kemana kan, lagian si petir persis di atas kepala kita, sambar-sambar gitu, berdak. Nah,
Oke, singkat cerita 3 jam Ki Ongke berputar-putar terus. Disesatkan sama makhluk, mungkin sama makhluk astral di sana kurang lebih 3 jam, putar-putar, ketemu lagi jalan itu, ketemu lagi jalan itu. Nah, Kita mau jalan itu teh ke jalan gede itu teh. Ke jalan Sebelumnya. sebelum sih ke jalan yang curam itu. Oh, gitu. Nah, 3 jam akhirnya Ki Ongke menyebut nama Allah di sana, istighfar dan berserah diri kepada Allah. Akhirnya diputuskanlah di hati kita untuk naik ke atas. Ayo Kak, kita naik. Kita berbicara di hati, tapi seolah-olah kontak batin antara saya dan teman itu nyambung. Ayo Kak, kita ke sana. Ya oke, ini bukan jalan untuk kita lalui. Udah naik lagi ke atas. Sambil istirahat, capek karena 3 jam udah putar-putar. Oke, sama teman itu istirahat sejenak di pinggir jalan utama. Waktu berputar-putar itu jam berapaan? Sekitar 2:30 sore. Di jalan lurus tersebut terlihat sesosok manusia. Seperti manusia. Itu fisiknya seorang kakek memakai topi petani, cotom kalau bahasa Sunda bilang cotom. Nah, dia berjalan mendekati kita, tapi tujuannya kita nggak tahu akan kemana. Sambil jongkok, begitu papasan sedikit, Ki Ongke lihat sedikit ke arah mukanya pucat pasi seperti mayat. Nah, seperti mayat. Tapi Ki Ongke pun nggak negatif thinking, pikir manusia. Mungkin saya kecapean. Gitu. Kakek itu berjalan menggunakan tongkat dan menyeret kakinya seperti pincang dan berjalan sangat lambat sekali, sangat lambat. Nah, setelah mendekat, Ki Ongke tegur si kakek tersebut. Ki Ongke sendiri yang nanya. Yang nyapa. Yang nyapa. Pakai bahasa Sunda. Ki, punten bade tumaros upami jalan ka kawah laras ka dieu. Si kakek tidak menjawab. Dia menggunakan bahasa isyarat, bahasa tubuh. Sambil mengangkat si tongkatnya ke arah tower. Nah, memang pada waktu itu tower udah kelihatan, cuman masih sudah terhalang kabut karena habis hujan. Ya, singkat cerita, setelah ketemu kakek itu, Ki Ongke nanya, ya udah kita pamitan ke si kakek itu, makasih kita mau lanjutkan perjalanan. Belum selang 1 menit, itu kondisi jalan lurus, nggak ada yang menghalangi, nggak ada belokan atau lurus. Terus kalau dipikir dengan logika, di pinggir kanan ada jurang, di pinggir kiri itu tebing. Jadi nggak mungkin si kakek itu untuk lari atau untuk berjalan cepat. Kan pertama juga kan jalannya lambat. Kan pincang kakeknya. Kan logika nggak mungkin kan gitu. Selang 1 menit, belum sampai 1 menit, Ki Ongke noleh ke belakang. Setelah noleh, si kakek tersebut sudah tidak nampak, sudah tidak kelihatan. Wah, itu bukan manusia. Kemungkinan. Tapi pertamanya lihat si kakek itu datangnya dari mana? Tahu nggak? Tahu persis gitu? Kalau dibilang persis sih enggak, soalnya di depan kita pandangan kita terbatas karena di depan tuh kabut tebal. Jadi si kakek itu munculnya dari arah mana? Tapi gimana? Lihat dari arah tower menuju ke bawah. Ke bawah ke pemukiman. Dari kejauhan udah kelihatan belum? Belum, karena kabut kan tebal. Jadi tiba-tiba sekitar jarak pandang kita ada 3 meter, langsung nampak di depan. Karena ya Ki Ongke nggak berpikiran bahwa itu awalnya tidak ada, menghilang misalnya jadi ada, karena kan posisi kabut tebal. Nah, kita lanjutkan jalan. Akhirnya menemukanlah kawah Gunung Tangkuban Perahu dengan berbagai liku-liku jalan. Bersyukur Ki Ongke sama teman sampai di daerah pariwisata di kawah. Nah,
kita bermain dan bukan bermain, kita istirahat, ngopi dan sebagainya di warung, ketemu warung satu, dah istirahat dan sebagainya. Akhirnya kita putuskan mau pulang karena hari sudah hampir gelap. Itu sekitar pukul setengah 4 sore atau setengah 5 sore mungkin. Nah, akhirnya Kiongke turun pulang. Melalui jalan raya dulu ya? Belum. Belum. Kiongke sama sekali nggak lewat jalan raya. Pokoknya jalannya sih lupa lagi, pokoknya yang tembus ke daerah Jayagiri. Biasanya kalau tembus Jayagiri itu lewat jalan aspal dulu. Mungkin karena itu posisi dulu kan, Kiongke pun udah lupa. Pokoknya Kiongke pas ingat itu kita masuk daerah Jayagiri aja banyak pohon pinus, gitu kan? Nah, mungkin Mang Ebit kan lebih tahu orang sini. Kiongke bukan orang sini awalnya. Dah ceritanya masuk ke daerah Jayagiri. Nah, sekitar habis maghrib. Wah, udah gelap. Nah, Kiongke menyelusuri jalan setelah maghrib itu. Tapi di perjalanan itu bertemu sama orang atau gimana? Enggak bertemu satu orang pun. Cuma di pinggir-pinggir itu kelihatan hanya pohon pinus, terus sebelah sananya ada pemukiman penduduk, tapi bukan rumah biasa seperti kandang hewan lah. Sapi mungkin ya. Sapi. Nah, sapi. Nah, di sana kejadian yang kedua kalinya Kiongke hampir dikira akan mati. Tapi untuk yang kedua kalinya juga Allah menyelamatkan Kiongke. Nemuin apa di situ? Nah, ceritanya begitu Kiongke masuk ke daerah sana, tiba-tiba muncul seekor anjing sambil gonggong. Kok kagetnya minta ampun. Anjing apa itu? Sepertinya sih anjing penjaga ternak. Seperti anjing kampung atau anjing kampung. Nah, satu menggonggong, tapi seolah-olah gonggongan yang pertama itu simbol untuk manggil teman-temannya. Jadi banyak. Ada sekitar mungkin 20 ekor anjing ada. Wah, ngeri ya. Nah, makanya Kiongke bersyukur sampai hari ini masih bisa hidup. Itu bisa selamat itu gimana ceritanya? Nah, ceritanya gini. Sambil jalan tuh si teman Kiongke teh berbisik, jangan lari. Kalau lari kita akan mati. Tenang aja. Dibisikin. Meskipun pada waktu itu udah keringat dingin seluruh badan, udah mungkin kalau dilihat di kamera, kalau ada misalkan kamera udah pucat. Di antara hidup dan mati. Di antara hidup dan mati berjuang di sana. Soalnya selama Kiongke berjalan kurang lebih 20 meteran atau 50 meteran, anjing itu terus melingkari Kiongke dan teman sambil jalan. Oh, gak jadi diputar gitu? Diputar sambil go 20 ekor anjing kurang lebih. Gak jauh dari sana, bersyukur Kiongke ada mungkin pemilik hewan ternak sapi keluar dari rumah. Dia bawa di situ udah dekat pemukiman warga. Nah, tapi dia bawa kayak kantungan gitu yang kayak buat mukul maling lah. Oh, itu seperti apa namanya? Kanci kayak gitu. Gitu, pentungan seperti gitu. Nah, dia berteriak, "Woi, siapa?" Kalau bahasa Indonesia. Sundanya, "Sama nih?" Bertanya. Langsung Kiongke jawab sama teman, "Pak, kita cuma numpang lewat, mau pulang ke daerah Ledeng, tolong Pak, banyak anjing." Tapi akhirnya si bapak tersebut menghampiri kami dan mengusir anjing-anjingnya. Alhamdulillah sampai sekarang Kiongke masih hidup. Seru juga ya, itu cuma menegangkan antara hidup dan mati. Nah, singkat cerita udah ketemu jalan raya. Kalau nggak salah jalan Sersan Bajuri, Kiongke dapat sebuah mobil. Sersan Bajurinya di mana? Sersan Bajurinya deket apa itu? Geraha Puspa. Dekat Geraha Puspa ketemu pick up mobil bak terbuka pada waktu itu sekitar jam
9-an lah. 9 malam. 9 malam ketemu udah, karena udah nggak ada ojek, nggak ada angkot. Ketemulah supir yang baik hati dan kita nebeng sampai ke daerah Ledang, dan pada akhirnya dari Ledang kita naik angkot sampai ke rumah. Bersyukur ya oke, masih selamat Sampai sekarang. Kalau itu nggak selamat, kita kan nggak akan bertemu. Nggak akan bertemu kayak gini gitu. Bersyukur. Oke guys, cukup sekian sharing kita antara Kiongke sama Kang Ebit mengenai hal-hal mistis. Dan apabila dari teman-teman subscriber ataupun siapapun yang menonton channelnya Kiongke yang ingin atau yang memiliki cerita hal mistis atau punya video cerita hal mistis yang mau Kiongke utarakan di channelnya Kiongke, boleh dikirim ke emailnya Kiongke, ada nanti di deskripsi. Ya cukup dulu sekian. Jangan lupa subscribe, share, like dan komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.